rapat kita di kelas 6A dan 6B. Saya akan membacakan 6A, 6B, 6C. Saya akan membacakan urutan kegiatan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dari jam 13.00 sampai 13.03, yaitu ada pembukaan. Yang kedua 13.05 sampai 13.25 ada diseminasi Cambridge. Yang ketiga 13.25 sampai 13.45 diseminasi Min 14 Asrif. 13.45 sampai Asyarif. 13.45 sampai 14.05 diseminasi Al-Kawakib. 14.05 sampai 14.25 Limena dan Biret. 14.25 sampai 14.30 penutup. Baik, silakan saya serahkan kepada Pak Yusuf untuk dimulai. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Siswa MI Istiqlal Jakarta dan Bapak Ibu Dewan Guru MI Istiqlal yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu di kesempatan ini untuk membahas agenda yang sangat penting, yaitu diseminasi. Ada banyak diseminasi. Ya, biasanya diseminasi kita informasikan, diskusikan hasilnya saat rapat sebelum pleno akhir tahun ajaran baru. Tapi karena kebutuhan manusia ingatannya lupa, ingatan diikat dengan tulisan pun sama, masih belum paham, sehingga lebih baik setelah dilakukan pelatihan workshop, kunjungan, studi tiru dan sebagainya harus segera dilaporkan supaya sama-sama mengetahui apa yang bisa kita tarik kesimpulan dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya memang yang pertama itu diseminasi Cambridge, lalu Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif. Namun saya mohon izin, ini berbentuk diseminasi juga, yaitu salah satu toleransi dan juga partisipasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada yang membutuhkan. Jadi mohon izin nanti saya setelah ini menyampaikan diseminasi Al-Kawakib 1, yang kedua diseminasi Lemena, yang ketiga diseminasi tentang Iret. Setelah itu saya izin pulang. Kenapa? Istri saya minta tempat pindah untuk dirawat inap di rumah sakit. Perbedaan nafas ke-1 gitu ya. Mohon Al-Fatihah, semoga lekas sembuh. Keluarga teman-teman juga sama yang sakit oleh penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke diseminasi yang pertama. Jika ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau tidak bisa dijawab sekarang, itu Al-Kawakib. Ya, tempatnya, waktunya ada di video ini saya buat. Silakan disaksikan dulu. Biasanya senang yang nonton. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, katanya bisa. Boleh. Nah, ini aja deh. Nah, itu bisa. Ya, jadi pimpinan MIJ kemarin Kamis tanggal berapa ini? Ini agak ini ya. Tanggal 9 Januari 2024 mengunjungi studi tiru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kawakib Sintesa Flexi School Jakarta Barat. Tempatnya itu di Kedoya, di Kementerian Agama, di 3 rumah dari rumahnya Sekretaris BPPMI almarhum, yaitu Pak Subandi. Saya sering ke sini. Terima kasih Bu Rosta. Ya, lanjut. Lemena itu unik ya. Intinya saya mau bercerita sedikit. LKIP apa kepanjangannya? LKIP tahu literasi.
MIJ 9 orang banyak, MTS sisanya banyak juga. Kita hanya bertiga, Bu Nur, Pak Rahman, saya, Pak Ismail dari pihak kurikulum, lalu Pak Lukman, Bu Yara, Bu Epi, Pak Sizil dan Pak Faisal. Sampai apa ya? Waktunya hari Jumat sampai Ahad. Sisil. Syahril ya, maaf Syahril. Lagi namanya esi gitu kan? Iya Pak Amin. Terakhir. Tadi yang disampaikan ada sendiri yang lumayan pendapat terkait dengan tadi. Ketika kita di luar sana ya, ada yang mungkin ya gampang banget untuk mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan. Padahal Nabi Yunus itu kan dari kafir aja itu mengislamkan yang kafir-kafir, mengajak menakul dari mulai dakwahnya dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Terkait dengan tadi toleransi, Pak, apakah ada dalil nakli selain dari la ikraha fiddin? Paling itu buat penguatan kita ketika yang pertama. Apa sih dalil dari itu dalam beragama? Yang kedua, terkait dengan batas toleransi. Kadang kan ketika bulan Desember itu kan sering ramai Selamat Natal, itu ada berbagai versi, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Apakah itu masuk Kajian dulu. batasan toleransi dalam mengucapkan Selamat Natal itu bagaimana? Terus tadi yang pertama itu sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuma ini dulu 2 pertanyaan. Alhamdulillah 2. Kan tadi saya ngomong 1 ya, tapi nggak boleh dibatasi ya. Tapi mohon maaf karena waktunya habis. Dan masih banyak. Jadi 1 perempuan di Ibu Ida dan terakhir Pak Amin. Dan tidak lagi yang bertanya ya. Jadi pertanyaan Pak Amin, dia beranak ada 2. 1 mengenai dalil nakli hadis tentang toleransi, tidak hanya la ikraha fiddin saja ya. Iya. Oke, dan teman-teman apakah ada yang bisa berpendapat menjawab? Siapa tahu ada yang mempercepat. Jadi hari Kamis yang lalu kami pimpinan, saya mewakili Bu Masya MI, PLT untuk menghadiri dari pemerintah kami Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat ya, untuk menghadiri sosialisasi kebangsaan Jakarta 29 Februari 2024 jam 10-an di gedung sana. IRET itu sebenarnya singkatan. I intoleransi, R radikalisme, E ekstremisme, T terorisme. Jadi tentang ini teman-teman, nyangkut berhubungan dengan yang tadi diseminasi LKLB. Ada cerita yang sama yang saya dapatkan tentang ini ya, bahwa cerita Pak Amil lagi yang sama kayaknya nih. Kebetulan sama ceritanya si Yesus itu ya. Kita tidak boleh menganggap bacaan kita fasih ya. Ceritanya saat ulama Arab datang ke pesantren-pesantren, ujung-ujungnya ketemu Syekhona Khalil, lalu ngobrol, kok bahasa Arabnya biasa aja, maksudnya hurufnya nggak fasih, sinnya kayak sin atau apalah. Ragu-ragu dah tuh. Pas wudhu ada macan datang, mau alam ini dalam kitab apa? Tapi ceritanya bisa sama dengan beliau. Lalu setelah itu diusir dengan bacaan ayat Al-Quran, nggak mempan, bacanya itu tetap nakut-nakutin si 2 tamu dari Timur Tengah itu, ya, sehingga ada apa di ribut-ribut, saatnya pada ngadu, saya nggak tahu nih apa, macannya lagi mau nakut-nakutin 2 orang Arab itu, sehingga bila bacaan angin Syekhona Khalil dengan mulutnya orang Madura itu hilang gitu, kabur. Disepakati, diketahui orang Arab itu, berarti nggak jamin bacaan saya fasih itu nggak mempan baca Al-Quran. Kamu bacaannya belepotan begitu mempan ya, begitu. Ternyata nggak ngejamin, karena hatinya itu sudah ma'rifatullah, nggak ngejamin. Jadi nggak mesti bacaan yang fasih itu, apakah hatinya itu sudah nyentuh ke Allah, hatinya cermin, nggak boleh lewat batas begitu. Sehingga ma'rifat itu tidak hanya untuk orang Arab, siapa saja berlaku, silakan. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Madura, nggak masalah. Mau dapat dalam Quran nggak masalah, itu nggak mesti di Arab, nggak mesti umroh. Dari sini diambil kesimpulan apa? Ya ini toleransi, jangan sampai menganggap dirinya benar, lalu paling bagus, paling alim, paham ya?
Sehingga ketika pemahamannya saling berbahaya, bunuh kan begitulah bahasanya.